sangat nakal. Nah nih, perhatikan anak-anak yang di dalam kelas. Rupanya Watu Gunung itu nakal, rakus, tamak, dan seterusnya. Yang jelek-jelek semua ada di dia. Ya, Watu Gunung itu. Pada suatu hari, tibalah saat kejengkelan dari ibunya, Dewi Sinta. Yaitu pada saat masaknya, ibunya masak belum matang, si Watu Gunung udah ingin makan. Karena makannya lahap betul. Mungkin ada 10 orang, dia sendiri makanan itu dia makan sendiri juga dihabisi. Jengkel Dewi Sinta, maka dipukullah dia dengan sendok nasi. Apa namanya kalau bahasa Balinya? Siut. Bahasa Nusa juga siut. Pukullah kepalanya, si Watu Gunung pecah. Metatu, jangan kaget, pecah langsung mati berarti gitu ya. Ya luka. Maka jengkel juga Watu Gunungnya, akhirnya Watu Gunung minggat dari rumah. Ini yang kebanyakan sekarang ini. Anak-anak kalau dimarah minggat, anak-anak kalau dimarah minggat. Nanti nilai spiritualnya tolong dipahami. Pergilah Watu Gunung berkelana karena dia mempunyai kesaktian mendapat waranugraha dari Batara Brahma. Maka dia nakal ugal-ugalan, ya, merampok kerjaannya, kemudian menguasai kerajaan-kerajaan. Ada 27 kerajaan dikuasai oleh Watu Gunung. Singkat cerita, sampailah dia di kerajaan Bunda Dwipa, kerajaan tempat istrinya. Semua istri-istri raja yang ditaklukkan itu dijadikan permaisuri. Ada 27. Kemudian di kerajaan Dewi Sinta dan Dewi Landap juga akhirnya ditaklukkan, maka dijadikanlah istri. Notabene adalah ibunya. Nah, maka pada suatu saat, belum tahu, Sintanya belum tahu. Pada suatu saat sebagai suami istri, maka bermanja-manjaanlah. Ada yang mengatakan di taman, ada yang mengatakan di kamar, yang jelas begitu. Manja-manjaanlah suami istri. Istrinya mencari kutu atau mungkin mencari uban, karena sudah ada uban di kepala sama dengan bapak. Dicarilah, ternyata ada luka di kepalanya. Ditanyalah, kenapa luka kepalamu? Kamu kan sakti. Ya, Baginda kan sakti. Kenapa luka di kepala? Ternyata dia cerita, ini istriku, pada waktu kecil saya nakal. Sekarang juga nakal karena mempunyai istri 27. Iya kan? 27 istri raja. Pada waktu kecil saya nakal sekali, dan saya dipukul sama ibu pakai siut. Bergetarlah hati Dewi Sinta. Lalu siapa namamu? Watu Gunung. Siapa ayahmu? Orang yang sama. Ternyata anak saya. Sangat berdosa saya. Saya sudah menikah dengan putra saya sendiri. Ya. Maka karena tidak berani menolak keinginan sebagai istri, maka Dewi Sinta mencari tahu. Ya, mencari tahu di mana kelemahannya. Maka timbullah ada ide, hanya Batara Wisnu yang mampu menyelamatkan dunia ini selaku awatara atau turun ke dunia ini. Maka punya akal Dewi Sinta, ngidamnya Dewi Sinta ingin mendapatkan pelayan. Pelayannya siapa? Pelayannya adalah istrinya Batara Wisnu. Ibaratnya kalau ngomong, Baginda, saya lagi ngidam. Oh, kalau ngidam itu biasanya ada keinginan yang kuat. Apa keinginanmu, permaisuriku? Katanya. Lalu permaisurinya mengatakan, apakah kamu sanggup untuk memenuhi keinginanku? Saya pasti sanggup. Apa yang di dunia ini saya tidak bisa, kata Watu Gunung. Ya, akhirnya saya ingin mendapatkan pelayan dari istri Batara Wisnu. Gampang, saya pergi ke Wisnu Loka. Maka pergilah Watu Gunung ke Wisnu Loka dan meminta langsung. Ini namanya pongah, orang udah namanya inilah Watu Gunung ya. Watu Gunung ini semua kejelekan ada di dia. Istri orang diminta, bukan istri orang ini. Kalau raja istri orang, nih istri Batara Wisnu juga diminta. Hai Batara Wisnu, saya minta istrimu sebagai pelayan istriku. Ngawur kamu Watu Gunung, luar biasa kamu, sudah kelewat batas. Maka singkat cerita, peranglah Batara Wisnu dengan Watu Gunung. Perang lama karena juga belum tahu Batara Wisnu kelemahannya, maka perang lama terjadi karena memang Watu Gunung sangat sakti. Akhirnya
utusan Batara Wisnu mencari kelemahannya. Ia menjadi laba-laba pada saat istrinya sedang bermanja-manja. Apa sih sebenarnya kelemahanmu, Kanda? Masa sih manusia gak ada kelemahannya? Maka ada kelemahannya. Saya akan dibunuh oleh penjelmaan Wisnu yang menjelma menjadi kura-kura. Malu Wisnu. Perang berikutnya adalah Wisnu menjelma menjadi kura-kura. Maka kalahlah. Singkat cerita, kalahlah Watu Gunung. Maka hari Minggu kemarin itu disebut dengan Kajang Kliwat pemelas tali, yang disebut dengan Watu Gunung runtuh. Karena apa? Kalah Watu Gunungnya. Lalu meninggal, mayatnya itu nyangkut di pohon. Nah, ini ada keladi katanya di sana, ada sumber yang mengatakan begitu. Jadi di sana candang, pohon candang. Maka hari Senin itu namanya candang watang, anak-anak. Ya, boleh berdiri tapi dengarkan. Yang di dalam juga dengarkan, biar kalian paham. Candang watang. Kemudian hari Selasanya, karena Batara Wisnu masih jengkel banget nih orang nih. Orang kok istri saya diambil, jengkel udah mati itu, airnya ditarik mayatnya. Di hari Selasa namanya hari pahit-pahitan. Ya. Lalu karena Batu Gunung Sakti mempunyai kekuatan yang dahsyat, maka di hari Rabu itu dia rupanya hanya pingsan, diceritakan. Di hari Rabu itu dia siuman, hidup, namanya Bude Urip. Di hari Rabu itu Bude Urip namanya. Kemudian di hari Kamis, karena dia urip, baru hidup, baru siuman, di hari Kamis dia menetapkan bayunya, artinya dia ingin ingin mengonsentrasikan pikiran, namanya penetakan hari Kamis. Lalu hari Jumat sadarlah dia, ingin dibunuh lagi oleh Batara Wisnu, tapi diminta oleh Batara Brahma. Hai Batara Wisnu, jangan membunuh Watu Gunung. Kalau Watu Gunung dibunuh, maka peradaban dunia ini habis. Ya, jadi tidak ada yang diberi contoh atau tidak ada lagi sebagai acuan mana kebenaran, mana ketidakbenaran. Maka saya minta hidupkanlah Watu Gunung ini. Dihidupkan lagi di hari Jumat itu, ya. Itu namanya apa tuh? Kok Bapak lupa ya? Ya? Bapak lupa nih hari Jumat. Itu dihidupkan kembali dia. Di hari Jumat itu terkenal dengan kehidupan terus menerus. Kemudian setelah hidup sadarlah dia, sadarlah dengan dirinya dan kejahatannya. Maka di hari Sabtu, hari Saraswati seperti hari ini, Watu Gunung itu di hari Selasa, hari Jumat itu bertapa. Di hari Sabtu itu turunlah atas permintaan Batara Siwa. Hai Batara Brahma melalui Dewi Saraswatimu, berilah si Watu Gunung itu yang sudah sadar bertapa di hari Jumat itu seharian penuh, berilah dia berkah. Berkah apa? Ilmu pengetahuan. Maka di hari Sabtu itu diturunkanlah ilmu pengetahuan oleh Dewi Saraswati. Itu ceritanya. Ya. Lalu setelah mendapat ilmu pengetahuan, tentu di hari Minggu besok namanya apa nih? Banyu Pinaruh. Setelah ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Dewa Brahma melalui Dewi Saraswati kepada Watu Gunung, maka di hari Minggu itu Banyu Pinaruh namanya. Maka umat Sidharma dan adik-adik, yang paling bagus melukat itu adalah besok. Jadi dia dibersihkan dulu, dibersihkan, suci lahir dan batin, dibersihkan. Agar apa? Ilmu pengetahuan yang sudah diturunkan itu bermanfaat. Ya. Lalu dilanjutkanlah besoknya. Ilmu pengetahuan sudah dilukat, lalu diharapkan ilmu pengetahuannya penuh. Namanya Someribet. Halo. Dengarkan, Someribet dipercaya untuk yang perekonomian. Ini agak aneh dikit nih, mungkin Dewa Haji yang gak enak juga nih. Kalau menyimpan, membeli tempat menyimpan uang, yang banyak uang ya, Bapak kan nggak banyak uang nih, dompet, apa tas, apa tempat uang, maka sebaiknya di Someribet belinya biar penuh dengan uang, ya. Nah, jadi penuh dengan ilmu pengetahuan. Lalu di hari Selasanya sabu emas,
ilmu pengetahuan itu diupayakan, jadikanlah dia emas dalam diri kita. Namanya emas itu sesuatu yang berharga, ya. Maka pengetahuan itu taruh di hati, taruh di otak, pikiran manusia. Hanya manusialah yang memiliki tripermane, yang memiliki pikiran, ya. Kemudian di hari Rabunya setelah penuh distanakan itu, maka ada yang disebut dengan Hari Raya Pagar Usi. Hari Raya Pagar Usi. Setelah pengetahuan itu ada penuh di kita, disimpan, mari kita pagari pengetahuan suci kita agar tidak masuk pengetahuan yang tidak baik di dalam diri kita. Ya. Akhirnya ditumpuk landep kita upacara itu, pengetahuan itu. Tumpah landap biasanya bantenin apa ibu-ibunya di rumah? Bantenin mobil, bantenin motornya, bantenin traktornya. Ini yang mungkin tugas berat, ya Haji. Mungkin kalau berupa sarana prasarana yang tiang baca dari swasta yang tiang baca, sebaiknya di Hari Raya Kuningan. Kalau Hari Raya Tumpah Landap itu hanya senjata-senjata tajam, dan sebagai filosofinya adalah pengetahuan kita yang kita pertajam, ya, pengetahuan kita. Apabila pengetahuan kita tajam, maka kita mampu membedakan mana tadi burung merak, burung angsa, membedakan mana yang baik, mana yang buruk apabila kita punya pengetahuan yang tajam, ya. Jadi di hari Tumpah Landap boleh seperti kemarin, namun coba kita yang generasi muda ini, para yowana penerus Dewa Haji, penerus Pak Yogi, nanti pengganti Ketua Parisade, penerus Pak Putu Setiawan, nanti Pak Putu Astawan, nggak mungkin selalu menjadi kepala sekolah. Kalian nanti makanya isi diri kalian dengan pengetahuan, apalagi tadi ada support besar nih dari Ketua Parisade yang dapat juara 1 diberikan laptop. Itu luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ketua Parisade kita. Beliau luar biasa. Jadi itu filosofinya ya, Hari Raya Saraswati. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Apa intinya di sini yang bisa dipetik pengetahuan atau pengalaman atau hal-hal yang baik apa yang dipetik? Yang pertama, sehebat apapun kejahatan, batu-batu gunung itu sakti, tidak ada yang mampu menandingi di dunia ini. Tapi karena jahat maka kalah. Sehebat apapun orang jahat itu pasti kalah. Apa? Karena kebenaran nanti yang akan mengalahkannya. Kemudian yang kedua, tidak boleh menjajah orang lain. Ya, ada 27 kerajaan istrinya diambil karena itu tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh memperistri ibu kandung. Karena apa? Watu gunung kan memperistri ibu kandungnya. Tidak boleh. Lalu yang berikutnya apa yang harus dilaksanakan? Manfaatlah pengetahuan ini untuk memilih hal-hal yang benar. Kalau di sekolah ilmu pengetahuan kalian bagus, berarti kalian mengikuti perintah Bapak, Ibu, guru. Seperti Pak Komang Winase tadi sampaikan, beliau sudah menitipkan anaknya di sini, tapi anaknya juga harus mau mengikuti aturan di sini, ya. Jadi saling memberi dan menerima. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Tentu terburu-buru sekali Bapak, karena memang ini saya juga ada acara odalan ini sebentar pagi, tapi tiang sempatkan saja ini karena memang tiang tertarik sekali dan ingin melakukan yadnya bedik ya, dharma, walaupun dharma dana. Saat kalau arta dana tiang tidak mampu, hanya dharma dana yang mampu tiang persembahkan di sini. Jadi begitu, anak-anak sanggup menjadi anak yang baik, sanggup mengikuti perintah orang tua, sanggup mematuhi aturan yang diterapkan di SMP ini, sanggup mengikuti petunjuk-petunjuk arahan dari Bapak Ibu Guru. Semoga kalian menjadi anak-anak yang suputra, yang membanggakan orang tua, diri kalian, agama kalian, dan bangsa Indonesia umumnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin waktu berikutnya mungkin lebih tegas lagi atau lebih jelas lagi. Kalaupun ada yang nanya, monggo besok pada saat kita ada acara bebas lagi ya.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang tidak pas. Yang tidak pas itu adalah kesalahan saya menyampaikan sastra yang baca benar. Hanya saya yang mungkin salah menyampaikan. Kehadapan Idris yang biasa atas kesalahan tersebut, hamba mohon ampun. Dan terima kasih. Yang sini bantu Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om